Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk membahas soal latihan untuk persiapan tes P3K tahap kedua di tahun 2025 ini. Soal yang pertama, terdapat sebuah inventaris kantor yang rusak. Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B. Saya akan berupaya menemukan penyebar isu tersebut dan membuat perhitungan dengannya. C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. D. Saya akan membiarkan saja karena nanti akan hilang sendiri. Nah, kalau kita dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan, yaitu kita berusaha menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Soal kedua, demi kelancaran meeting besok, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang secara diam-diam agar teman tidak mengetahui. B. Lembur hingga pekerjaan selesai. C. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. D. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakannya saya akan sedikit terlambat. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Soal ketiga, dalam sebuah rapat Anda mengajukan sebuah usulan, namun usulan tersebut ditolak oleh atasan Anda karena menurutnya kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Saya menyanggah dengan beberapa pembenaran agar usulan saya diterima. C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. D. Tidak apa-apa, karena bagi saya dengan mengemukakan usulan, saya sudah terlibat aktif terhadap pembahasan rapat. Karena usulan yang tadi tidak diterima, maka kita mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Soal keempat, Anda mengalami kegagalan dalam sebuah proyek pekerjaan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari dengan seksama siapa yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. D. Merenung dan menyesali dengan rasa sedih. Kalau kita gagal, maka kita introspeksi diri. Soal kelima, ketika mengerjakan tugas, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun, menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda akan A. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah. B. Meminta rekan kerja Anda untuk membantu menyelesaikannya di kantor. C. Menyelesaikan pekerjaan di rumah, namun dikatakan di kantor. D. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Pekerjaan kantor yaitu harus diselesaikan di kantor. Soal ke-6, tetangga Anda melakukan renovasi di rumahnya, namun ternyata tukang yang melakukan renovasi tersebut melakukan kesalahan dan merusak sebagian rumah Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memarahi tukang tersebut dan memarahi pemilik rumah. B. Diam-diam melapor kepada tetangga untuk memecat tukangnya yang tidak becus itu. C. Melapor kepada ketua RT atas perilaku yang tidak menyenangkan. D. Mengingatkan tukang tersebut agar bekerja lebih hati-hati dan meminta solusinya. Yang tepat itu adalah yang D. Menyelesaikan masalah dengan penyelesaian terbaik, bukan dengan penyelesaian yang mencari masalah baru. Soal ke-7. Haryono sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan internasional. Kantor tempatnya bekerja berada dekat dengan pusat pembelanjaan yang banyak terdapat restoran dan kafe yang terkenal, dan juga menyediakan makanan-makanan yang lezat. Jika jam istirahat telah tiba, Haryono dan teman-temannya sering sekali makan di restoran dan kafe-kafe tersebut. Namun karena tempat makan tersebut selalu ramai, mereka seringkali terlambat untuk kembali ke kantor. Syukurnya, segala tugas yang diberikan atasan kepadanya selalu bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai atasan Haryono, apa yang Anda lakukan? A. Memakluminya karena kondisinya memang seperti itu. B. Biasa saja karena pekerjaannya tetap terselesaikan dengan baik. C. Memarahinya karena Anda kesal dengan bawahan yang tidak disiplin. D. Memanggil dan memberikan peringatan keras. Jawaban yang tepat itu adalah memanggil dan memberikan peringatan keras. Jadi walaupun dia bisa mengerjakan pekerjaannya tepat waktu, namun karena sering tidak disiplin, itu tetap harus kita panggil dan berikan peringatan. Soal ke-8. Heru adalah seorang security di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Saat itu ia
sedang bertugas seorang diri di pintu masuk perusahaan tersebut. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mencurigakan menanyakan keberadaan Pak Sony, salah satu petinggi di perusahaan tempat Heru bekerja. Jika Anda dalam posisi Heru, sikap Anda, A bersikap tegas dan menyuruh untuk menjelaskan siapa dirinya. B biasa saja sambil bertanya keperluan bapak tersebut apa. C berusaha ramah membiarkan dia masuk ke dalam gedung dan mempersilahkan dia duduk sebentar sambil menghubungi pihak kantor. Kita boleh curiga namun harus tetap sopan. Kita persilakan tamu tersebut duduk, kemudian kita hubungi pihak kantor yang mengetahui siapa sebenarnya tamu tersebut. Soal ke-9, Anda pulang kantor menaiki bus umum. Ketika di dalam bus, Anda melihat aksi mencopet mengambil dompet. Salah satu penumpang bus yang Anda lakukan adalah memberi kode perlahan kepada korban karena takut terjadi apa-apa padanya dan yang lain. B melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. C melawan pencopet dari arah belakang secara tiba-tiba. D pura-pura tidak mengetahui kejadian. Yang tepat itu adalah karena posisi kita ada di sana, kita beri kode secara perlahan kepada korban. Karena takutnya terjadi apa-apa padanya dan yang lain. Soal ke-10, Anda adalah seorang pegawai di pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir libur lebaran. Sehingga Anda akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan melakukan kegiatan yang selama ini tidak bisa Anda kerjakan di jam kerja. Namun atasan Anda menelpon dan meminta Anda mengerjakan tugas kantor. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan perintah atasan segera. B. Menikmati liburan sepuas-puasnya karena jarang pulang kampung. C. Menolak dengan tegas. D. Menerima meskipun sebenarnya tidak bersedia. Jadi apapun perintah atasan, yaitu kerjakan dengan segera. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami soal-soal Mansos 1 tes P3K tahap kedua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.